Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Semoga Bu kalian Halida. dalam keadaan sehat ya. Ya, Selamat pagi. ya. Saya ingin ngecek satu persatu dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir atau ada yang izin ke belakang? Saya sebut, Ibu sebut satu persatu, nanti kalian menjawab ya. Yang pertama, Ahmad Zain. Hadir, Bu. Yang kedua, Atik. Hadir, Bu. Yang ketiga, Ani. Hadir, Bu. Yang keempat, Bagas. Hadir, Bagas, hadir. ya? Oh ya. Yang selanjutnya, Dias. Mungkin lagi ke toilet ya? Tadi izin ke belakang ya? Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oh, hadir. Ya, maaf. Soalnya tadi nggak nyaut-nyaut, jadi dikiranya ke toilet. Oke, selanjutnya Enda hadir. Hadir, Bu. Laudi hadir. Hadir, Bu. Mega hadir nggak, Mega? hadir, Bu. Mega hadir. Kemarin Mega pas di pertemuan Ibu kayaknya nggak hadir ya? Iya, Sebelumnya, Bu. untuk pertemuan sebelumnya. Sakit, Bu. Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan hari ini udah sehat ya, Nak. Amin. Selanjutnya Nungki. Nungki hadir nggak? Hadir, Bu. Selanjutnya Winnie. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta si Mbak Endah ya, Mbak Endah untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Boleh Mbak Endah dimulai? Siap, Bu Halida. Oke. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar kegiatannya lancar, tidak ada halangan apapun, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Endah sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di mapelnya Ibu ya. Mudah-mudahan selanjutnya bisa hadir terus. Pas pelajaran Ibu tuh nggak ada yang tidak hadir, diberi kesehatan terus kalian juga sehat selalu gitu ya. Habis ini pelajaran siapa ya? Pulang, Bu. Pulang? Oh iya ya, oke. Mudah-mudahan kalian bisa sampai di rumah dengan selamat. Oke, di pertemuan kali ini Ibu ingin menyampaikan atau sharing ilmu terkait motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Nah, mohon maaf terlihat nggak ya PPT-nya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas Oke. banget. Jelas Bu. banget ya. Nggak ada mau foto teman-teman ini. Zin itu pakai kacamata ya? Min berapa itu, Zin? Saya tuh minnya 1,5, tapi saya banyak plusnya kok, Bu. Banyak plusnya. Biasanya kalau plus itu biasanya udah sepuh ya, tapi ini Zin Ya, masih muda udah ada plusnya. Kacamatanya sih minus, tapi kalau hidupnya banyak plusnya. Oh, hidupnya banyak plusnya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberi rezeki yang melimpah dan positif semua pokoknya. Iya, Bu. Oke, tujuannya untuk tema kali ini kalian diharapkan dapat memahami dan memiliki motivasi belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi dari tokoh inspiratif. Jadi nanti Ibu ingin sedikit menjelaskan terkait motivasi
sukses dari tokoh inspiratif. Nanti dipilih-pilih biar kalian tuh termotivasi dari tokoh-tokoh yang sudah sukses. Karena dari hasil AKPD, Ibu melihat bahwa anak sekarang itu sekolah hanya ingin mendapatkan nilai yang bagus, tidak setelah sekolah tidak ada keinginan untuk sukses jadi seperti Pak Presiden kayak gitu, nggak ada. Pokoknya ngikutin keinginan orang tua, pokoknya lulus SMA udah kayak gitu, nggak ada keinginan untuk jadi orang yang sukses. Oke, selanjutnya sebelum kita mengawali materi ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, Nak. Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti instruksinya, jika Ibu mengatakan gajah, maka kalian jawab besar, tapi sambil menunjukkan lingkaran kecil. Nah, jika Ibu mengatakan semut, maka dijawab kecil, sambil menunjukkan lingkaran besar. Nah, jika Ibu mengatakan ular, dijawab panjang, tapi kalian sambil menggeserkan kedua telapak tangan saling mendekat. Nah, jika Ibu mengatakan cacing, dijawab pendek, sambil menggeser kedua telapak tangan saling menjauh. Mudah nggak ya? Mudah nggak ya? Paham, Bu? Paham. Mudeng, mudeng. Paham. Bisa dimulai? Bisa. dimulai? Bisa, Bu. Oke. Gajah. Besar. Besar. Bentar. Maaf, sebentar. Ini ada semut, Kecil. terus ular, Panjang. cacing. Pendek. Pendek. Ayo, Pendek. coba bareng-bareng dengan cepat ya. Gajah, Besar. 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 Semut, Kecil. Kecil. ular, Panjang. Panjang. terus apa lagi ya? Semut. Cacing, Bu. Cacing, Pendek. Pendek. gajah, Besar. Besar. ular, Kecil. semut, Pendek. cacing, Pendek. Kecil. gajah, Panjang. cacing, Besar. semut, ular. Pendek. Ya. Oke, Ibu cek satu kali untuk Winnie. Winnie, ayo. Ya, Bu. Ya, fokus ya. Gajah, Gajah apa gajah besar? gajah, Kecil. semut, Kecil. ular, Panjang. cacing. Panjang. Oke, Zen, yuk. Semangat, Oke. Zen. Oke. Gajah, Gajah besar. semut, Kecil. cacing. Pendek. Oke, siapa lagi ya yang nggak konsentrasi ataupun pengen mencobanya? Mega, ayo, Mbak Mega. Semut, Saya nggak pengen coba, Bu. ayo. Semut, Semut kecil, Bu. gajah, Gajah besar. cacing. Tapi pendek. Oke, sudah cukup ya. Mudah-mudahan nanti pas Ibu menjelaskan, kalian kurang konsentrasi, Ibu cek konsentrasi kalian biar fokus sama apa yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya. Bentar. Ada yang tahu apa itu motivasi? Keinginan, Bu. Harapan. Harapan. Dorongan, Bu. Dorongan. Dorongannya gimana, Sin? Atau didorong langsung ke anaknya atau bagaimana?
Dorongan bukan apa ya maksudnya? dorongan untuk melakukan sesuatu atau Oh iya, mewujudkan sesuatu, Bu. Jadi oke. dorongan itu bisa dari dalam maupun luar, Bu. Ya, sip. Pinter ya Zen ya. Iya, Laudi, motivasi itu apa ya? Ada yang tahu? Laudi, coba. Menurut kalian motivasi itu apa? Menurut kamu? Motivasi itu dorongan Bu untuk melakukan sesuatu. Ya, hampir sama ya, seperti Zen ya. Ya Bu, Nah, tadi kita diskusi. oh diskusi. Diskusinya lewat apa? WA group atau Telepati Bu. Oh, telepati. Oke, siap. Di sini Ibu mengambil pengertian motivasi dari berbagai ahli atau KBBI. Cek ya. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut John Santrock, pengertian motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Nah, Ibu pengen dengar suaranya siapa ya? Bagas, coba menurut Bagas setelah tahu pengertian motivasi dari KBBI, menurut ahli, menurut kamu apa ya motivasi? Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri maupun dari luar yang bisa mendatangkan suatu energi untuk melakukan suatu hal. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Aduh, sepertinya hampir sama seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Itu artinya si Bagas memperhatikan slide PPT yang Ibu tampilkan. Sebenarnya enggak sih, Bu. Lanjut ya. Menurut kalian definisi sukses itu seperti apa? Yuk, siapa yang berani acungkan tangan? Ya. Yuk. Winnie. Ayo. Sukses itu punya uang banyak, bisa jalan-jalan kemana saja. Sukses itu seperti itu. Oh gitu ya. Ya, terus siapa lagi? Zen. kalau saya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Bu Albert Einstein, Bu. Jadi jangan berusaha untuk menjadi manusia yang sukses, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang memiliki nilai atau value, Bu. Jadi sukses di sini itu bukan hanya untuk diri sendiri, maksudnya value di sini itu kita punya nilai sehingga kita nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Rasulullah kan juga pernah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sukses menurut saya itu adalah sukses yang bermanfaat, Bu. Jadi kalau saya misal nanti kalau udah besar kok jadi orang kaya itu sukses, tapi untuk diri saya. Tapi kalau suksesnya itu mau lebih paripurna, Bu, berarti saya harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Oh, Zen suka membaca ya. Aduh, pengetahuannya luas sekali ini, Zen. Bukunya udah berapa, Zen? MK itu saya cita-cita saya itu mirip-mirip kayak Yusuf MK gitu, Bu. Jadi orang sukses tapi bermanfaat untuk orang lain. Sip, itu sukses tidak untuk diri sendiri ya, untuk orang lain juga. Jadi membawa kebermanfaat untuk orang lain. Oke, selanjutnya tadi Bagas ya, mengacungkan tangan. Menurut Bagas apa ya? Enggak, Bu. Saya tadi tos sama Zeno. Menurut Bagas sendiri apa? Yo. Enggak, saya tadi tos gitu. Sama Zen enggak angkat tangan. Tos sama Zen. Ya. Ceritanya tosnya virtual ya? Iya, betul, Bu. Oke, ya lanjut ya. Jadi di sini definisi sukses Ibu ngambil dari beberapa pendapat para ahli. Thomas Alva Edison mendefinisikan sukses sama dengan ambisius. Menurutnya, sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi menurut Thomas Alva Edison itu, sukses itu harus perlu kerja keras, tidak hanya
inspirasi aja, lebih banyak kerja kerasnya. Orang pintar belum tentu sukses kalau dia tidak mau bekerja keras, kayak gitu. Itu menurut Thomas Alva Edison. Selanjutnya menurut Mary Riana, sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Jadi menurut Mary Riana itu kalau pengen sukses itu jangan banyak protes. Ketika kalian sebagai siswa dikasih tugas banyak, jangan protes, tapi dikerjakan. Semangat untuk mengerjakan. Jangan baru dikasih tugas udah protes duluan. Udah protes tidak mau mengerjakan. Gimana bisa sukses? Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya, motivasi sukses itu suatu dorongan yang berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan baik, lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya dengan kerja keras dan disiplin waktu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya? Bu Lida. Ya, sebentar. Ya, gimana? Jadi kalau motivasi itu bisa datang dari dalam maupun luar ya Bu ya? Iya, kalau datang dari dalam berarti dari diri kita sendiri. Kalau dari luar itu dari orang lain. Misalnya kalian Zen itu melihat orang lain itu sukses, berarti ada motivasi dari luar kayak itu. Nah, Kalau ini teman nanti Bu teman jelaskan. saya itu, teman saya itu ada juga yang berangkat sekolahnya dulu awalnya tuh suka alfa, terus karena sekarang punya gebetan tuh Bu, punya pacar kan, malah semangat motivasi belajar, motivasi berangkat sekolahnya tinggi Bu. Tapi ya itu ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tapi malah seringnya ya berangkat tapi tidak di kelas, tapi ke kelasnya pacarnya, gebetannya Oh, Bu. itu motivasi dari Tapi luar belum ya. terarah ya Bu. Ya. Iya, salah itu motivasinya. Masa belajar mau berangkat sekolah itu motivasinya karena pacarnya. Boleh suka sama lawan jenis, tetapi jangan berlebihan. Nanti yang ada berangkat sekolah hanya untuk menemuin pacarnya. Ya, laki-laki kayak gitu Bu, orangnya Bu. Saya nggak suka laki-laki makanya Bu. Sip, karena Zin itu laki-laki, nggak mungkin Zin laki-laki suka sama laki-laki. Tetapi di zaman sekarang itu sudah berbeda ya. Intinya kalau misalnya sekarang udah kebalik, ada yang laki-laki suka sama laki-laki, tapi jangan sampai ya Zin ya. Sekolah sampai, yang Bu. benar dulu. Iya, Sekolah yang benar dulu. motivasi untuk sukses dulu Bu, kayak tadi lo Yusuf Hamka gitu Bu. Oh iya, kamu berarti sudah melihat profil orang-orang sukses di dunia ya? Iya, saya pernah baca buku itu punyanya CT itu, Khairul Tanjung, terus punyanya Sandiaga Uno. Saya suka buku-buku yang sifatnya autobiografi atau itu Bu. Suka Iya. kayak gitu-gitu, tokoh-tokoh kayak gitu. Nanti Makanya saya teman-temannya pinjemi ya Sin ya? nggak mau Bu, saya beli kok. Nggak apa-apa, katanya kalau misalnya sukses itu bisa saling bermanfaat berbagi, orang ya, lain. ya, maaf. Nah, itu tidak bermanfaat itu. Itu nggak bermanfaat. Kamu punya buku tetapi simpen aja, nggak Zerma dipinjemin ke gitu. temennya kayak gitu. Nggak boleh pinjam. Hanya Mau kadang-kadang dipinjemin Bu, temennya. itu yang tidak dikembalikan malah ada yang sobek. Oh gitu, berarti harus tanggung jawab Sen. Kalau di Iya. bukunya itu harus ditulisin, misalnya aturan meminjam bukunya itu apa. Kalau misalnya Nah. sobek harus diganti kayak gitu. Kayak perpustakaan dong Bu. Nggak apa-apa kan, Ya, kamu harus tapi nanti ketika kamu punya banyak koleksi buku, kamu bisa bikin perpustakaan mini di rumahnya. iya, Untuk Bu, boleh Bu. anaknya juga nanti sampai turun ke Anaknya. temurun. Belum Ya kepikiran nanti kalau anak, misalnya Bu. udah menikah ya. Iya sih Bu. Nah, iya gimana? Iya nanti teman-teman tak bawakan buku. Oke, siap. Itu artinya bermanfaat ya untuk orang lain. Nah, Ya, selanjutnya, amin. ketika kalian sudah memiliki motivasi sukses, kalian pasti, orang sukses itu pasti punya keinginan ya. Manusia itu pasti punya keinginan. Nah, keinginannya apa aja? Di sini yang Ibu rangkum yaitu keinginan akan kecukupan, keinginan mendapatkan kasih sayang, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan,
keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, keinginan mendapatkan kebebasan, dan keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Semua orang pasti mempunyai keinginan. Nah, bagaimana itu bisa diaplikasikan atau direalisasikan? Syaratnya cuman ya satu, intinya berdiri sendiri ya, mandiri. Mandiri di sini yang berdiri sendiri, Bu. Bukan mandi sendiri, Bu. Wah, itu mandiri versi anak kecil ya. Kalau misalnya sudah SMA sudah berbeda, ya kan? Nah, di sini syarat untuk berdiri sendiri atau mandiri yaitu yang pertama percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita pengen sukses tetapi kita nggak percaya pada diri kita sendiri, ya sama aja bohong ya. Maksudnya nggak percaya kemampuan diri kita sendiri kayak gitu. Nggak terrealisasikan karena nggak percaya diri, akhirnya tidak mau melangkah. Nah, untuk yang kedua, coba siapa ini ya yang diem terus ya? Laudi, coba jelaskan arti dari kepribadian yang menyenangkan. Kepribadian yang menyenangkan tuh yang maksudnya misalnya sebagai contoh anaknya tuh ramah gitu Bu, terus murah senyum, kemudian juga sosialnya bagus, punya banyak teman gitu. Oke, ya. Selain kepribadian yang menyenangkan, kalian harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau misalnya kalian tidak menjadi pribadi yang menyenangkan, kalian untuk bersosialisasi dengan orang lain tuh susah kayak gitu. Karena susah untuk komunikasinya juga. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyendiri dan sebagainya. Kalau misalnya kayak gitu berarti menghambat untuk kita melangkah. Oke, selanjutnya yaitu mensyukuri diri sendiri. Mensyukuri diri sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki. Kalau misalnya kita, saya tuh pengen jadi dokter kayak gitu kan. Nah terus habis itu kitanya sendiri pengen jadi dokter, tapi melihat orang lain yang misalnya, oh saya tuh nggak pinter Bu, jadinya saya tuh kayaknya berat untuk jadi dokter dan sebagainya. Tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Selalu cari alasan untuk melangkah, tidak bersyukur. Kalau misalnya dalam proses belajarnya, ada teman kalau misalnya berangkat ke sekolah naiknya motor. Nah, kalian itu ke sekolah jalan kaki. Nah, ciri-ciri pribadi yang nggak bersyukur, misalnya minta ke orang tua, Bu, saya minta dibeliin motor, Bu, soalnya saya pengen ke sekolah seperti teman-temannya, kayak gitu. Soalnya jauh, Bu. Nah, kalau misalnya nggak bersyukur tuh seperti itu, ibaratnya tidak merasakan seperti ini, oh iya ya, saya tuh sehat, saya masih bisa berjalan, saya itu masih bisa naik elep, saya itu masih bisa nebeng temennya, kayak gitu. Naik elep, Bu. Nggak naik bis ya, Bu ya? Naik elep aja, soalnya jaraknya tidak begitu jauh, Zen. Kalau misalnya jauh baru naik bus. Kalau misalnya di kota-kota besar biasanya bus kota ya. Kayak misalnya di Semarang itu ada bus kota kayak gitu. Angkot ya Bu ya, angkot. Iya, naik angkot. Iya, Mungkin Bu, Zen ke kalau aku sekolahnya naik naiknya apa, Zen? Saya diantar sih, Bu. Oh, diantar mama sama papa ya? Enggak, diantar sama supir, Bu. Oh, diantar sama supir. Supirnya siapa, Zen? Supirnya tetangga atau supirnya sendiri, Zen? Supir angkot, Bu. Supir angkot. Kalau Mbak Ani naik sekolahnya naik apa? Naik angkot, Bu. Naik Soalnya nggak buruk. berani naik motor. Zeni nakal banget ya, Bu, itu sama saya, Bu. Oh, mungkin ada sesuatu sama Ani karena sering jahilin Ani ya setiap harinya ya di kelas ya. Enggak, Bu. Ani itu terlalu, Bu, pokoknya. Terlalunya gimana, Zen? Enggak tahu kata Bang Haji gitu. Ani terlalu. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan perasaan rendah diri. Kalian nggak boleh rendah diri terhadap apa yang ada pada diri kalian. Nah, selain itu ada lagi yaitu disiplin terhadap diri sendiri. Nah, disiplin. Kalau ingin sukses itu harus disiplin. Disiplin waktu,
waktu, disiplin belajar, disiplin mainnya juga. Kalau misalnya kalian tidak disiplin dalam berbagai hal, kalian itu akan berantakan untuk kegiatan hari ininya. Misal, Bu, saya tuh hari ini mau kerja kelompok sama mau ngerjain PR, tetapi karena ajakan teman untuk ngegame, apalagi ngegame online ya. Kalau ngegame online itu biasanya tidak ingat waktu. Nah, akhirnya tidak ikut kerja kelompok tetapi main game online. Adakah di sini yang suka main game online? Adakah? Bagas, Bu. Bagas. Bagus itu, Bu. Ya, Bagus, saya suka. biasanya main game online-nya berapa jam per hari? Kalau saya sih nggak online, Bu, cuman main di PC itu main PS. Oh, Nggak main online, PS. Tapi offline aja. tetap diatur waktunya ya, karena kalau misalnya nggak ada disiplin waktunya, akan berantakan Bu. semuanya. Yang harusnya Ya, mengerjakan betul, Bu. PR malah dipakai untuk main PS kayak gitu. Ya, saya sudah Oke. juga mengatur waktu, Bu. Jadi kalau main game itu nggak boleh sambil makan, sambil ngerjakan tugas, itu nggak boleh, harus fokus ke gamenya gitu. Fokus. Nah, kalau Ya. main game online, kalau main game fokus, tapi kalau belajar fokus nggak ya? Ya, kan lagi main game, Bu. Belajarannya sendiri. Jadi kalau lagi belajar, nggak boleh main game, nggak boleh makan gitu. Kemarin Oh, dapat gitu. dari pelajaran Budias itu kemarin, kayak gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya coba jelaskan si Mega. Menurut Mega, yang dimaksud dengan penuh semangat dan keberanian apa ya? Di sini kan Ibu tampilkan nih. Nah, penuh semangat dan keberanian. Penuh semangat ya, artinya harus ada keniatan, Bu. Harus ada motivasi dari diri sendiri, Bu. Itu namanya penuh semangat. Kalau keberanian, kalau berani ya dilakukan, kalau nggak berani ya jangan dilakukan. Nek wani ojo wedi-wedi, ojo wani-wani, begitu, Bu. Itu artinya semangat. Penuh semangat ya. Kalau misalnya hidup nggak semangat itu sepertinya loyo ya. Maksudnya nggak ada kegiatan atau ini juga keberanian. Kalau misalnya kalian itu mengambil suatu misal kalian itu memutuskan untuk misal di sini siapa yang mau ikut Olimpiade. Nah, di sini langsung saya, Bu, misalnya berani. Nah, setiap keberanian itu harus ada resiko yang harus dipertanggungjawabnya. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen sukses harus penuh semangat dan keberanian. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan tokoh-tokoh inspiratif yang bisa kalian lihat. Adakah di sini yang pernah mengenal orang-orang ini? Adakah di sini? Belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Baru tahu itu. Belum kenal, Bu, Bu. baru tahu. Oh, Coba baru Bu bisa diceritakan. Nah, di sini Baru tahu ada itu, Nick Bu. Vujicic sebagai motivator internasional dan Habibie Afsyah sebagai internet marketer. Di sini Ibu merangkum sedikit biografi dari beliau atau kejadian yang membuat kita termotivasi. Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi yang sangat berat, dipenuhi oleh kemarahan saya terhadap Tuhan, membuat saya ingin menyerah dari hidup ini. Saya selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Jadi, daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri hidup saya saja. Saya tidak menemukan arti dan tujuan hidup saya. Ini posisi beliau dalam keadaan depresi ya, ibaratnya udah mau putus asa, tidak mau hidup lagi, kayaknya dunia itu kelam. Tetapi dia mendapat pencerahan, yaitu sebuah koran yang membuat artikel tentang seseorang yang mampu mengatasi ketidakmampuannya sendiri, dan itu membuka pikiran saya bahwa mungkin saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat ini sebagai berkat, dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa penuh, tetapi saya
Tapi saya melihat kekurangan ini sebagai karunia. Nah, di sini bisa diambil pelajaran ya. Kalau misalnya orang yang tidak mempunyai fisik sempurna aja bisa sukses, apalagi seperti kita yang mempunyai fisik yang sempurna kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Habibie Afsyah. Dia adalah Habibie Afsyah, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 1988. Umurnya sekarang di tahun 2022 adalah 30 tahun, sangat muda dan cerdas. Dia menderita muskular dystrophy tipe Becker. Penyakit ini membuat otot-ototnya semakin lama, semakin lemah, dan fisiknya semakin lama semakin tak berdaya. Nah, kita belajar untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi, apapun keterbatasan dan kekurangan yang menjadi kelemahan diri. Coba kita melihat pada diri kita. Apa kekurangan dalam fisik kita? Adakah? Adakah? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Itu artinya kalian bisa lebih sukses dari mereka. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Coba Ibu akan cek. Nungki, ada nggak ya? Nungki? Mungkin izin Bu. Izin ya. Kayaknya Bu. Coba Ani melihat kejadian ataupun profil orang-orang sukses seperti ini, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya atau kata-kata apa yang bisa kalian utarakan dan bisa jelaskan? Kalau saya, Bu, saya bersyukur sekali memiliki fisik yang sehat, yang sempurna. Jadi harapannya saya bisa lebih semangat untuk mengerjakan apapun, mengerjakan tugas atau lebih bersemangat dalam belajar agar menjadi orang yang sukses. Sukses bukan untuk diri sendiri, tapi juga sukses untuk orang lain. Seperti itu, Ibu. Nah, itu sedikit bisa membuka pikiran kita ya, bahwa kita itu masih sehat, masih sempurna, berarti kita harus lebih dari mereka, tidak boleh malas belajarnya. Nah, terus kalau misalnya ada PR dan sebagainya kayak gitu, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa yang punya fisik sempurna? Coba, Ibu pengen dengar suaranya siapa ya? Atik. Bisakah Mbak Iya, Bu. Atik menyimpulkan atau dari profil para tokoh inspiratif ini? Ya, dari kedua tokoh yang sudah ditampilkan oleh Bu Halida, di sini membuka diri saya ya Bu, yang masih sering menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan PR, terus kadang itu saya tuh suka males Bu kalau lagi banyak tugas, rasanya mau berangkat sekolah itu juga males. Ternyata di luar sana ada orang-orang yang fisiknya tidak sempurna tapi motivasinya atau keinginannya sangat luar biasa sekali sampai dia bisa sukses seperti itu. Sedangkan saya yang fisiknya lengkap malah males ya Bu. Iya, jadi bisa diambil hikmahnya ya ketika sudah melihat profil seperti ini, bisa lebih semangat belajarnya lagi. Ya, iya Bu Halida. Ini menjadi inspirasi untuk diri saya sendiri Bu, untuk bisa lebih baik lagi. Jadi tidak hanya Bu Ani ataupun Bu Ati, tidak hanya Atik dan Ani yang sudah memaparkan apa yang bisa diambil kesimpulan dari sini, semuanya juga sambil memperhatikan, kita juga sambil berbicara dalam hati, iya ya saya itu sehat, saya sempurna, itu artinya saya masih bisa melakukan sesuatu apapun dengan mudah kayak gitu, dan bisa lebih sukses dari orang-orang seperti ini, seperti Habibie dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini banyak juga nih tokoh-tokoh yang sukses juga. Ibu tidak bisa jelaskan satu persatu. Mungkin Ibu bisa menampilkan video. Mudah-mudahan bisa diputar ya, Nak. Iya, Bu. Oh iya, mata pelajaran Ibu ini kurang berapa menit lagi ya? 10 menit. Masih ada 10 menitan lagi, Bu. Oh, 10 menit lagi. Ya, sebentar. Mudah-mudahan ini bisa diputar agar bisa menjadi
pandangan kalian juga. Terlihat nggak ya? Untuk videonya belum, tapi layarnya sudah terlihat. Masih loading. Ya, ini udah lihat. Masih loading, Bu. Ibu emang nggak ada suaranya ya, Bu? Ada suaranya, Nak. Aku nggak Apa dengerin, ada Bu. suaranya? Enggak ya? Nggak ada suara. Di sini nggak kedengeran, Bu, suaranya. Kita di ini aja, Bu, dijelasin, Bu, biar paham. Dengar nggak? Enggak, Ibu. Bu. Belum ada suaranya, Bu. Belum ada Sini ada suaranya. gambarnya Mega aja, Bu. Gambarnya Mega itu ngapain? Mana, Bagas? Di tempat saya itu gambarnya Mega. Mega Hanif itu. Sinyalmu berarti. Sinyalmu. Ada suaranya? Kuotanya habis. Itu Pak Habibie ya, Bu ya? Iya, Pak Habibie, Nak. Oh, keren itu tokoh nasional ya, Bu ya. Itu presiden ketiga ya, Bu ya. Oh, kepin tadi, maaf. Wah, salah, saya mau ngepin Dias malah salah, ini Mega tadi. Nggak terdengar ya? Enggak, Bu. Ada, Bu. Tapi kita sudah kenal sih, Bu, Pak Habibie, Bu. Kenalan, udah pernah kenalan, Mbak Zen? Iya, kan beliau kan tokoh nasional, presiden ketiga, kita kenal lah. Apalagi beliau kan punya banyak hak paten di luar negeri kan, di dunia dirgantara. Iya, ini kuliahnya di Jerman ini. Iya, keren Bu Tinggal di Halidin. Jerman lah. Saya suka Bu Halidin. Saya pernah nonton filmnya juga ini. Habibie Cuma and memang Ainun. Habibie Ainun. yang kurang, iya, kurang setuju dengan Pak Habibie kan karena itu kebijakan referendum Papua Nugini itu kan saat beliau menjabat. Tapi secara keren. Yang paling itu setia ya, paling penting. Referendum apa, Pak? Timur Leste kali, Pak? Iya, Timor Leste, Papua. Papua Nugini. Berarti Timor Leste. untuk videonya masih belum terdengar ya? Tapi kita udah tahu, Bu. Tapi kita udah tahu. Tapi kita bisa melihatnya kok, Bu. Keren, bisa Bu, melihat sosok beliau yang diputarkan di intinya dari Pak Habibie itu seseorang yang pekerja keras. Dia itu ingin sukses tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Gitu. Seperti yang dikatakan oleh Zen tadi ya, ingin sukses tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Nah, oke. Di sini Ibu ingin melanjutkan. Yuk, bisa tolong dilihat PPT-nya? Di sini orang yang sukses adalah orang yang memiliki memiliki kepribadian yang unggul, mengenal dirinya sendiri, mempunyai keahlian, mempunyai kemauan, memiliki kekayaan mental dan spiritual, mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Maksudnya memiliki kepribadian yang unggul gimana ya, Mbak Nungki? Sepertinya tadi udah hadir di sini. Saya mau tanya malah, Bu. Gimana, Mbak? Mau tanya kepribadian yang unggul itu seperti apa? Terus, hilang, Bu. Memiliki kepribadian yang unggul, mengenal dirinya sendiri. Iya, terus yang kekayaan tadi loh, Bu, itu yang seperti apa? Gimana, Mbak? Mau tanya, memiliki kepribadian yang unggul itu seperti apa, dan ini Bu, yang poin memiliki kekayaan mental dan spiritual itu yang seperti apa? Nah ini tadi Ibu pengen dengar dari suaranya
Mbak Nungki, karena tadi habis ke toilet ya, jadi tidak mendengarkan pas awal-awal sedikit kayak gitu. Nah, di sini Iya, ingin makanya ini caranya nggak yang paham tadi, Bu. cukup empuk sekali ya, seperti pembawa acara yang handal di sini, Mbak Nungki, memiliki kepribadian yang unggul, mengenal dirinya sendiri, mempunyai keahlian, tapi coba dijelaskan terkait memiliki kepribadian yang unggul. Bu Halida, saya belum paham, Bu. Makanya saya tadi tanya. Oh Benar iya, ada nggak yang bisa Bu? membantunya. Coba biasanya Zen nih yang suka ngomong nih. Zen, bisa Bu, dibantu selain temennya. Zen bisa nggak, Bu? Ya, Zen pinter ini di kelasnya ini. Iya, saya kan memiliki kepribadian unggul, Bu. Kalau Bu Lide tanya memiliki kepribadian unggul pakai bagaimana ya, teman-teman bisa mengamati saya. Coba jelaskan Zen dengan bahasamu. Kepribadian yang satu asertif, mampu memahami, mampu menjelaskan tentang perasaan yang dialami, itu. Terus mampu mengendalikan diri, terus memiliki apa ya, gambaran atau perspektif atau penilaian diri yang baik, bahwa setiap orang itu berhak untuk berkembang, berhak untuk maju, berhak untuk sukses dan lain sebagainya, memiliki penilaian diri yang baik, kayak gitu-gitulah, Bu. Ya, Ya, itu kepribadian. cerita kakak saya yang kuliah di psikologi, katanya kayak gitu. Oke, Zen itu banyak referensinya ya. Iya, Bu. Jadi mungkin di rumah sering membaca buku ya Zen ya? Kan tadi udah saya bilang, Bu, saya tuh suka buku yang sifatnya autobiografi sama biografi gitu, Bu. Ya, lanjutkan Zen. Tokoh. Iya, Bu. Cuma Selanjutnya, sekarang bukunya udah habis, Bu. Barangkali Bu Lida mau membelikan. oke siap. Nah, selanjutnya si Mbak Endah coba. Oh, maaf. Dijelaskan terkait mengenal diri sendiri. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki atau mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri ya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar, Nak. Ya. Jadi mengetahui kemampuan yang dimilikinya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, kalau misalnya kita nggak mengetahui dirinya sendiri, bagaimana kita bisa melangkah kayak gitu. Melangkah atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti Oke, itu. ya. Lanjutnya, mempunyai keahlian. Laudi, coba. Menurut Laudi, maksudnya gimana nih? Mempunyai keahlian. Jadi kalau orang yang sukses itu Bu harus punya keahlian, misalnya keahliannya pandai berbicara, public speaking-nya bagus. Itu juga membuat orang itu lebih mudah dalam mencapai kesuksesan gitu. Ya, setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kelebihannya apa? Kalian bisa melihat diri masing-masing. Saya tuh punya keahlian ini Bu yang praktek-praktik lah. Disitulah dikembangkan kelebihanmu itu menjadi keahlian. Yuk, selanjutnya mempunyai kemauan. Coba, Ani, jelaskan. Bagaimana menurut Ani, kenapa di sini tercantum mempunyai kemauan? Orang yang sukses adalah orang yang memiliki kemauan. Orang sukses itu mempunyai kemauan, maksudnya dia memiliki keinginan, ambisi untuk menjadi orang yang sukses gitu, Bu. Jadi dia itu Ambisius ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita pengen pinter apa tetapi nggak ambisi, nggak kerja keras ya nggak bakalan terlaksana ataupun tidak sukses dalam hal tersebut. Misalnya punya keahlian di bidang memasak, kalau tidak dipraktekkan terus tidak ada kemauan untuk melaksanakan atau melakukan masak itu ya kita nggak bakalan nggak berjalan kayak gitu. Terus selanjutnya memiliki kekayaan mental dan spiritual. Coba Mbak Mega dijelaskan terkait memiliki kekayaan mental dan spiritual. Memiliki kekayaan mental dan spiritual. Sebentar, Bu, sebentar. Artinya kita harus dekat sama Allah begitu?
Ya, terus memiliki kekayaan mental dan spiritual. Mentalnya bagus, tidak Tidak baperan. minder. Spiritualnya juga bagus. Selain kita berusaha, kita juga harus berdoa juga. Berdoa. Nah, mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Coba Bagas, dijelaskan. Maksud dari mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada itu gimana ya? Ya, kalau ingin sukses, ya kita harus bisa menganalisis Bu, hambatan apa yang kira-kira bisa ya mengganggu kesuksesan kita. Misalnya kita punya tujuan A, ya terus kita ada hambatan ini, ya harus tahu hambatan ini harus diselesaikan biar bisa mencapai tujuan itu. Gitu Bu. Selain tadi untuk mengetahui kelebihan kekurangan, termasuk itu kekurangan kan juga hambatan. Iya, Nah, kalau jadi Pak harus Zen ini tahu ya. kekurangannya cuma satu ini Bu, Pak Zen ini. Kekurangannya cuma satu, Pak Zen. Tahu nggak kira-kira itu? apa? Apa ya? Zen ini kekurangannya satu, dia nggak punya kelebihan Bu. Jangan kayak gitu, Bagas. Dia udah baik sama kamu juga kan di kelasnya, jangan dibully terus. Enggak, ini biar seru aja Bu. Sering Oh, bercanda gitu. sama Zen kok. Iya, Zen itu Oke. orangnya nggak mudah marah dia. Badiannya bagus, unggul. Oke, selanjutnya, beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat berakibat lebih besar terhadap watak yang kreatif sebagai berikut. 1. Suka berbicara muluk-muluk, tetapi tidak ada action. Yang kedua, bersikap malas, yaitu kecenderungan untuk hidup bermalas-malasan. Yang ketiga, cepat puas diri. Dan yang keempat, mudah putus asa. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang menghambat untuk kita sukses kayak gitu. Bicaranya tuh muluk-muluk, tetapi tidak ada actionnya. Terus malas juga, padahal dia pinter, tetapi tidak mau belajar. Terus yang ketiga, cepat puas diri. Puas diri dia baru melakukan sesuatu hal yang kecil, tetapi sudah merasa puas kayak gitu. Terus mudah putus asa. Baru diuji sedikit aja udah putus asa kayak gitu. Misalnya pas mau berangkat ke sekolah diuji dengan tidak diberi uang sangu sama orang tuanya, tapi kalian itu tidak mau berangkat sekolah kayak gitu, tidak bersyukur dengan keadaan bahwa kita masih sehat, kita masih bisa ke sekolah walaupun kita tidak membawa uang saku. Insya Allah ada rezeki ya. Nah, Ibu sudah membentuk kelompok dalam grup WA ya. Nah, di sini Ibu ingin kalian itu nih, peserta didik diminta untuk mencari atau membuat kata atau kalimat motivasi atau inspirasi dari berbagai tokoh. Jadi beberapa tokoh yang tadi Ibu jelaskan tadi, ataupun kalian punya tokoh inspiratif. Nah, di situ kalian bisa membuat kata motivasi dan jelaskan minimal 3 kata kayak gitu. Nanti dijelaskan maksud dari kata itu apa. Nah, tugasnya ringan aja. Ini tujuannya biar kalian itu termotivasi dengan kata-kata itu. Nanti ditempelkan di ruang belajar kalian atau di meja belajar kalian. Nah, kelompoknya Ibu sebutkan ya. Untuk kelompoknya itu kelompok 1 Zen, kelompok 2 Winnie, kelompok 3 selanjutnya itu Laudi. Nah, kelompok 2-nya itu Bagas, Mega, dan Nungki. Nah, kelompok 3-nya ada Dias, Atik, Ani, dan Enda. Mungkin perwakilan aja nanti yang menjelaskan terkait kata-kata motivasi itu biar kalian itu semangat ya dalam menjalani kehidupan ini dan untuk semangat belajar juga. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti perwakilan aja yang mau menjelaskan itu siapa. Jadi tidak berbicara semua ya. Ini Bu Dwi udah di depan pintu itu Bu, mau ngajari gimana? Oh gitu, iya iya. Ya. Ya, nanti ini Ibu PR kasih ya, Bu? linknya ya. Ya, linknya aja Bu. Linknya nanti kalian isi, begitu juga dengan
LKPD sekaligus evaluasi hasil. Nanti kalian isi ya, Nak. Nah, iya Nanti gitu aja. Siap, Bu. nanti kalian bisa mengisi dengan sempurna. Kalau misalnya ditungguin biasanya gugup ya. Ya enggak juga. Dikumpulinya kapan, Bu, diserahkannya? Hari ini. Hari Yang ini. penting saya Oh. itu mengirimkan iya. linknya. Oke, Salah siap, satu Bu. salah Oke. satu bisa menyimpulkan untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Coba Mbak Endah. Mbak Endah. Bu Ani itu, Bu. Mbak Oh, Bu Ani, Bu. Ani. Mbak Ani. Ani coba. Ani. Terlalu. Saya coba simpulkan ya Bu, dengan melihat paparan yang tadi sudah Bu Halida jelaskan, menurut saya sebagai orang yang sehat, orang yang sempurna, kita harus berusaha untuk lebih meningkatkan ambisi kita agar kita lebih sukses daripada orang-orang yang sudah dijelaskan Ibu tadi, walaupun mungkin tidak ada yang sempurna ya Bu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ani sudah menyimpulkan materi apa yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian itu bisa mengaplikasikannya. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah kalian merasa ada pencerahan atau kalian merasa senang untuk pertemuan kali ini? Bu. Semangat, Semangat Bu. ya. Cita-cita, Bu. Siap. Semangat ya. Semangat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini atau mapelnya Ibu, Ibu minta tolong Mbak Atik untuk memimpin doa di akhir pertemuan kali ini. Oke, siap Bu. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran Bu Halida pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anakku. Kalian sudah baik dalam mengikuti pelajarannya Ibu. Ibu minta ketika kalian ingin lebih dekat ataupun mengetahui terkait bagaimana merealisasikan cita-cita dan sebagainya, kalian bisa konseling individu ya dengan Ibu ya. Kalian bisa ke ruangan Ibu, minta waktunya Ibu, dan Ibu bisa bertemu dengan kalian. Oke, untuk mengakhiri, Ibu minta maaf apabila di pertemuan kali ini Ibu banyak kesalahan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halida. Terima kasih Bu Halida. Sama-sama.